Oke, kita lanjut di part 2. Di sini ada premi asuransi. Nah, ya tadi kan kita bahas tuh apa sih premi gitu kan. Banyak kata premi itu di situ. Nah, jadi kalau premi itu adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi dan disetujui pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasar ketentuan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat. Nah, jadi premi itu, jadi kan pas awal itu kalau kita ikut asuransi, kita suka ditawarin tuh, mau apa, preminya yang berapa, misalkan kesanggupannya berapa. Kayak BPJS kan preminya tuh ada 3 kelas kan. Ada yang 45.000, ada yang berapa sih? Ada yang 85.000 gitu kan. Ada yang 160.000. Nah, itu sesuai dengan biasanya kapasitas atau kemampuan masing-masing biasanya kalau itu. Nah, selanjutnya, apabila premi belum dibayar, maka penanggung belum terikat dalam transaksi untuk membayar ganti rugi apabila timbul resiko. Nah, biasanya kalau kita ikut asuransi, terus terjadilah suatu hal gitu kan. Tapi kondisinya kita belum bayar tuh premi itu. Nah, biasanya pihak asuransi nggak akan ngasih ganti rugi atau nggak akan mencairkan uang untuk si pemegang polis kalau misalkan si pemegang polis itu tuh belum bayar preminya gitu. Nah, biasanya kalau kita udah masuk cicilan pertama atau berapa lah, nah kita biasanya bakal dapat gitu karena kita udah bayar atau ya udah bayar kewajiban kita gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita belum bayar, baru cuma daftar, nah si pihak asuransi pun nggak akan ngeluarin uangnya gitu. Nah, di sini selanjutnya ada transfer risiko. Yang pertama ada jenis risikonya juga. Nah, kalau ini yang pertama ada risiko murni. Nah, kalau risiko murni biasanya hanya ada peluang rugi gitu dan bukan peluang untung. Biasanya ini terjadi karena kayak tadi kebakaran, bencana alam gitu kan. Murni kita dapat kerugian gitu, nggak ada untungnya gitu, nggak ada keuntungannya gitu. Nah, yang kedua ada resiko spekulatif. Nah, di sini memiliki kemungkinan rugi atau untung. Ini contohnya kalau misalkan kita nanam saham nih, kita di situ pasti ada resikonya. Nah, resikonya bisa rugi, bisa untung gitu kan. Nah, yang ketiga ada resiko individu. Nah, risiko yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan risiko pribadi. Kalau risiko pribadi misalkan apa ya? Seseorang tuh ngelakuin sesuatu melakukan sesuatu hal gitu kan. Berperilaku yang memang menimbulkan resiko untuk dirinya sendiri gitu. Nah, itu biasanya resiko pribadi gitu. Uh, terjadi kecelakaan akibat kelalaian sendiri biasanya kalau itu. Nah, terus ada risiko harta. Kalau risiko harta biasanya berkaitan dengan harta yang dimiliki oleh pribadi itu misalkan hilang karena kelalaian dirinya sendiri. Itu biasanya disebutnya risiko individu gitu. Nah, yang selanjutnya ada model transfer risiko. Ini ada 2 model nih. Yang pertama mentransfer ke perusahaan asuransi, yang kedua mentransfer ke perusahaan non asuransi. Nah, kalau misalkan mentransfer ke perusahaan asuransi, biasanya si pihak perusahaan itu bakal mendaftarkan gitu atau mengasuransikan contohnya mesin-mesinnya, kendaraan operasional, bangunan pabriknya, terus karyawannya pun ke perusahaan asuransi itu yang benar-benar untuk memberikan perlindungan untuk mesinnya, kendaraan, bangunan, dan karyawannya gitu. Nah, yang kedua ada mentransfer ke perusahaan non asuransi. Nah, ini biasanya kalau misalkan keadaan perusahaan asalnya itu sedang tidak baik gitu. Nah, salah satu contohnya adalah mentransfer sebagian pekerjanya itu pekerja yang nggak maksimal ya ke perusahaan yang lain. Dan mungkin misalkan ada perusahaan lain yang butuh pekerja yang mungkin butuh pekerjanya itu yang sudah pengalaman. Nah, di pabrik A ini tuh dia punya pekerja udah pengalaman tapi dia udah nggak maksimal lagi.
Nah, ditransfer lah atau misalkan ditawarkan ke perusahaan lain, bahwa di perusahaan A ini punya pekerja yang sudah berpengalaman gitu. Jadi dipindah dipindah tugaskan lah ke perusahaan lain biasanya. Nah, yang kedua, memindahkan sejumlah aset dari uang ke tanah atau gedung. Nah, ini udah mulai banyak yang melakukan ini gitu. Karena orang-orang takut gitu untuk pegang uang yang banyak gitu. Nah, jadi dipindahkan asetnya ke dalam bentuk tanah atau gedung yang mungkin setiap tahunnya atau setiap bulannya itu nilainya itu hampir selalu naik gitu. Dan nanti pada ujungnya bisa jadi sebuah keuntungan juga buat perusahaan atau untuk pribadi juga bisa gitu. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal di sini di sini Adrian mengambil kredit mobil di A Finance dengan plafon kreditnya 100 juta. Nah, dicicilnya tuh selama 4 tahun gitu kan. Nah, Adrian diwajibkan untuk membayar premi asuransi kendaraan bermotor sebesar 3% per tahun, atau misalkan 3% dari 100 juta biasanya. Nah, terus yang selanjutnya nilai penggantian klaim total loss adalah 6 bulan pertama 100%, nah 6 bulan kedua 90%, tahun kedua dan ketiga 80%, serta tahun keempat 70%. Jadi jumlah yang bisa dikembalikan lah atau ganti rugi yang bisa didapat sama si Adrian itu segini gitu. Kalau misalkan terjadi sesuatu, kalau misalkan mobilnya kayak tadi nih, kayak contoh soalnya masuk jurangnya itu pada 6 bulan awal, nah nanti dapat ganti ruginya 100%, kayak gitu. Nah, resiko sendiri per kejadian adalah Rp300.000. Diminta dihitung. Nah, yang pertama, hitung premi yang harus dibayar Adrian. Nah, yang kedua, apabila pada tahun keempat mobil masuk jurang dan memenuhi syarat untuk mendapatkan klaim total loss only, berapakah klaim yang akan dibayar oleh A Finance? Kita bahas yang pertama. Yang pertama kan ditanya berapa sih premi yang harus dibayar sama si Adrian ini gitu. Ini rumusnya premi per tahun kali jumlah tahun kali harga per tanggungan. Premi per tahunnya berapa? Premi per tahunnya 3% yang ini. Nah, dikali jumlah tahunnya yang ini, yang 4 tahun. Plafon kreditnya selama 4 tahun. Jumlah cicilannya lah gitu. Terus harga dikali harga pertanggungan. Harga pertanggungannya yang ini, plafon kreditnya 100 juta rupiah. Ini dikalikan semua di 0,03 ya. 0,03 dikali 4. Terus hasilnya dikali 100 juta, dapatlah 12 juta rupiah. Gitu. Nah, jawaban yang kedua adalah kalau misalkan terjadi suatu hal yang tadi ya, yang ada di soal, berapa sih klaim yang bakal dibayar sama A Finance gitu. Nah, di sini rumusnya adalah rate nilai penggantian klaim total dikali harga. Ini kan masuk jurangnya tahun keempat kan. Nah, kita cari tahun keempat yang bisa diklaimnya berapa persen sih. Nah, ini tahun keempat 70%. Masukkanlah ke sini 70% dikali harga yang ini plafon kreditnya 100 juta. Dikali ini 0,7 kali 100 juta. Dapatlah 70 juta rupiah. Nah, sampai situ aja. Semoga materinya bisa dipahami. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau yang kurang paham dan kurang jelas, bisa ditanyakan di grup WA masing-masing. Kalau gitu, semoga semuanya sehat selalu, lancar selalu kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.